membuat surat tulisan bahwa Anda akan jauh lebih untung kalau kasir dari muka. Jadi itu bagian dari penjaminan hukum. Contoh, kalau Pak Arif punya mata kuliah Anda buka semuanya keluar, itu sekaligus Anda melakukan satu banyak cara. Nomor satu, sebagai akuntabilitas Anda ke publik bahwa yang saya ajarin adalah yang terakhir. Benar nggak? Oh ini masalahnya ini yang terakhir. Kedua, kalau ada yang tidak terakhir, dapat masukan gratis Pak. Dikira-kira sama anak-anak, Pak, itu dengan isi tahun 90 Pak, ini kalau 2009 tak kasih gratis lain ini. Ketiga, kasih gratis untuk perguruan tinggi. Oh kayak begitu ya, yang diajarin bagus juga nih. Ya, itu ketiga. Keempat, orang yang lihat, oh di sana ada jagonya ini Pak Arif ya, kalau udah seminar kalau ajarin saya workshop jadi koordinator mata kuliah dan lain sebagainya. Itu baru 4. Yang kelima apa? Pak itu bagus, makanya bikin buku nanti saya terbitin. Kalau seterusnya itu kalau di internet itu bukunya kembali, semakin banyak kasus semakin banyak data. Kalau nggak percaya, coba aja. Kita sudah banyak memberi, cuma masih sebatas foto di Facebook. Tidak hanya memberi, di tag semuanya langsung ngecek di mereka. Ada 1000 orang di tag di satu dengan penuh kasih sayang. Gak apa-apa, mulai dari foto, lain sedikit paper aja. Enaknya di internet itu banyak orang yang lebih banyak muji dari maki-maki. Kalau maki-maki kamu mendadokan diri bukan. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu sharing aja yang Anda punya, pasti Anda akan banyak dapat. Udah terbukti yang sharing itu kalau perguruan tinggi besar kecil semua saling bershare dan tidak ada masalah sekarang di bawah paradigma open education pendidikan secara terbuka. Lalu kalau ditambah blue ocean strategy gitu ya, semua menang. Katanya begini, Pak kita kompetisi apa enggak sih? Katanya begini, di Indonesia itu kalau kita tekuni 9 negara itu sebenarnya kayak pertandingan yang jumlah pemenangnya lebih banyak dari jumlah pesertanya. Tapi kalau kita benar sungguh-sungguh jeli gitu. Jadi bukannya kita rebutan hal yang sama. Kalau pikir benar juga. Ya, jumlah orang lebih banyak daripada jumlah. Jadi sebenarnya semua bisa survive. Makanya tadi pertanyaan Bapak, kok bisa ya yang udah mati hidup lagi gitu ya? Karena menemukan celah itu. Oh ternyata kita bisa di tempat kita ini jauh lebih banyak. Dan satu lagi yang terakhir sedang digiatkan kembali Bapak Ibu yang kebetulan penyelenggara perguruan tinggi akan dikembalikan lagi lebih banyak mengenai community college D1 dan D2. Jadi perguruan tinggi yang berbasis komunitas dan dibentuk D1 D2 yang praktis-praktis dan itu boleh ganti-ganti tiap tahun tergantung lagi butuh apa saja. Daerahnya lagi butuh masalah perikanan, community college yang terkait dengan perikanan. Daerah lagi butuh terkait dengan pilkada, ya mungkin terkait dengan ilmu politik, ya ilmu politik sama apa? Berikan misalnya etika politik, betul kan? Silakan, itu bagus. Dia untuk membentukkan karakter dan lain sebagainya. Atau yang 2 tahun lagi rame-ramenya masalah apa? Mau mengirimkan perawat ke luar seperti menyaingi Filipina, bikin 2 tahun perawat perkapalan dan lain sebagainya. Nah itu yang digiatkan lagi. Jika ada di sini yang juga sedang di bidang atau pengusaha industri pendidikan, dirikanlah community college. Atau yang sudah jalan bisa dirubah menjadi community college. Kayak latihan kerja, workshop, gitu ya. Itu kan luar biasa. Orang yang berdiri komputer itu jago-jago. Yang lulus komputer belum tentu bisa berdiri komputer. Mereka 1 tahun bisa ngerakit sendiri gitu kan. Demikian tadi, ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak. Terima kasih Prof. Eko. Pertanyaan saya teknis ya, tentang sinkronisasi antara SND dengan BAPT. Ketika kita akan membuat tujuan masalah organisasi, kita mencoba mensinkronkan SND dan BAPT. Ini ada beberapa hal yang agak sulit. Kita mau pakai yang SND atau yang BAPT atau pakai dua-duanya. Ini gimana Pak? Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak. Karena pertanyaan teknis dan kami tadi sudah sepakat yang menjawab Pak Once. Salah satu modulnya ya Pak. Jadi apakah bagaimana? Pak Once itu bukan hanya beliau sudah jalani benar-benar dalam perjalanan hidupnya beberapa kali beliau jalani benar-benar itu tadi sinkronisasi Ban PT ini CSU begini ya Pak ya. Dua nih Pak. Ada tak yang namanya ini? Betul kan Pak ya? Betul. Saya agak asli ya di situ jaga tadi agak ahli ya. Tapi kalau saya selalu Pak sebelum menyatakan definisi saya selalu katakan prinsip. Prinsipnya apa? Itu masih prinsipnya sama. Prinsipnya masih sama. Masalah nanti pakai jawaban hanya definisinya, definisinya nggak ada. Cuma prinsipnya sama. Jadi saya selalu katakan bahwa itu ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Jadi prinsip misalnya adalah prinsip bahwa seorang dosen harus mengajarkan sesuai bidangnya. Itu kan prinsip. Masalah nanti, waduh, ijazahnya vokasi, yang ini akademisi, yang dulu namanya teknik komputer, ini informatika, yang dulu akuntansi, ini sekarang manajemen, nah itu kayak gitu. Tapi prinsip satu adalah sesuai dengan bidangnya. Artinya apa? Ijazah cuma salah satu syarat. Mungkin dia pernah nulis buku, mungkin dia pernah ikut pelatihan, mungkin dia punya lisensi. Nah itu kan bisa dilihat untuk membuktikan bahwa dia memang punya kompetensi itu sama. Itu dalam hal antara visi-visi juga seperti itu. Nah, itu berarti ya, kayak satu pertanyaan. Ada lagi pertanyaan untuk Pak Once? Saya jadi berantem ya Pak ya. Iya Pak. Iya, terima kasih. Saya pikir sebenarnya yang kita tunggu dari tadi itu ternyata yang muncul setelah ada pertanyaan-pertanyaan juga. Ya. Maksudnya begini, sebenarnya oke, biar saya tidak bertanya ke Pak Once, saya bertanya ke Bapak itu tadi. Kita tahu bahwa untuk sinkronisasi ada banyak hal yang kita lakukan dan ada banyak hal seperti tadi akhirnya terjawab ada prinsip yang harus kita penuhi. Oke. Kemudian tadi misalnya untuk dosen levelity. Nah pertanyaan saya adalah apakah betul itu memang juga diakui di levelity kompetensi? Jadi tidak, misalnya dosen tidak mempunyai ijazah di situ, akan tetapi yang bersangkutan memang kompetensinya di sana. Nah apakah yang kita minta adalah bocorannya dari BSNI, apakah betul memang itu diakui? Nah terus seperti tadi community audit ya, seperti itu tadi menimbulkan sesuatu media. Ternyata itu yang membuat kita selama ini sepertinya stagnan, tapi setelah mendengar informasi dari Bapak tadi, oh iya ternyata banyak hal yang bisa kita kembangkan agar standar mutu kita itu bisa meningkat dibanding dengan yang lain atau karakter khusus tadi muncul. Nah sebenarnya pertanyaan saya ingin mendapat tambahan bocoran lagi berkaitan dengan sebenarnya apa sih yang dikehendaki dari BSNI sehingga standar nasional. Iya. Ya dari situ sehingga ada terobosan-terobosan baru yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai katakan di atas, ya tidak hanya memenuhi standar minimal, tetapi di atas standar yang itu. Terima kasih. Jadi sesuai dengan namanya, BSNP itu leveling dia cuma sampai membuat, mengendalikan, mengawasi, menjaga standar. Makanya standar merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu. Jadi target akhir adalah mutu. Jadi kita komponen scope dari suatu sistem yang lebih besar. Nah, mutu itu sendiri tujuannya apa? Tadi sudah disampaikan. Ya. Nomor satu adalah kalau dilihat nilai umum gini. Kalau saya pakai Indonesia ya, semuanya sudah dibilang bahwa tujuan akhir adalah menciptakan manusia yang mandiri. Mandiri. Kata itu menjelaskan semuanya. Kemarin terjadi pertemuan semua mengenai TKI. Apa salahnya TKI? Salah siapa dan lain sebagainya. Kita moratorium perlawanan itu, akhirnya balik lagi Bu, simpulan. Karena mereka tidak kompeten.
Ketika pembantu rumah tangga saya pulang 2 orang, itu rumah kelaparan. Terbukti, sudah terbukti siap lebaran. Walaupun ketika di tengah-tengah mereka harus pulang karena ada sesuatu. Kenapa? Karena kita satu rumah yang mereka kompetensinya. Artinya mereka memang kompeten. Jadi kemarin katakan tidak benar bahwa itu adalah pekerjaan rendahan, bahwa itu pekerjaan tidak. Itu adalah pekerjaan sama terhormatnya. Kalau dia kompeten, pasti orang akan mempertahankan dia. Dia tidak akan membuat kegiatan yang membuat dia akan pergi, karena memang dia kompeten dan dibutuhkan lah. Dan masalah kemarin itu yang kita kirimkan dan sudah dilatih dan sebagainya, memang sebenarnya belum mandiri, belum kompeten, sehingga banyak yang disiksa, tidak bisa ngapa-ngapain, ya, yang dia dibohongi, tidak dibayar, tidak tahu harus ngapain dan lain sebagainya. Manusia yang mandiri itu dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan kualitas yang dimilikinya, dengan ilmu yang dimilikinya, dengan sikap yang dimilikinya, dia bisa survive. Ini dia. Dari semua definisi yang panjang di CITES dan lain sebagainya, dalam paradigma pendidikan nasional yang baru dicoba satu kata yang simpel dan BSMP menemukan kata mandiri. Manusia yang mandiri untuk lulusan. Nah, kalau dia mandiri artinya dia punya filosofi, dia tidak akan dibantu siapapun, dia harus beradaptasi, dia harus mempunyai sesuatu sehingga dia paling tidak bisa menghidupi dirinya. Dia bisa menghidupi dirinya, dia punya potensial menghidupi orang lain atau bekerja untuk orang lain dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk semua sama. Masalah standar kenapa harus minimum dan maksimum itu bisa diperdebatkan. Kita juga berdebat ya. Kenapa minimum nggak sekaligus? Pertanyaan berikutnya, kalau selama ini dipetakan kebanyakan nggak lewat. Apalagi kalau kita bicara dengan teman-teman yang di Indonesia Timur.